adalah ungkapan hati kami Tuhan. Terpujilah namamu, Engkau yang berkuasa selama-lamanya atas hidup kami, atas hati kami, atas segala sesuatu yang kami lakukan. Engkau yang bertahta. Biarlah setiap puji sembah kami naik ke tahtamu dan menyenangkan hatimu. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami untuk menerima segala firman-Mu. Jadikanlah tanah hati kami tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan yang jatuh ke tanah hati kami dapat berbuah lebat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ucapkan selamat Paskah tahun 2026. Biarlah Paskah tahun ini benar-benar membuat hidup kita berubah. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan sampai setiap tahun kita hanya memperingati Jumat Agung, memperingati hari kebangkitan, memperingati kenaikan. Ya. Tetapi kali ini kita akan sama-sama belajar setelah Yesus bangkit itu ngapain aja. Banyak orang berkata bahwa kalau orang habis meninggal 40 hari itu masih kelilingan. Benar? Kalau Yesus ada yang menubuatkan bahwa dia akan bangkit di hari ketiga, setelah itu 40 hari kemudian naik ke sorga. Ada yang menubuatkan, sing kelilingan yang Anda maksud, iku sopo sing nubuatno. Bener enggak? Saya punya saudara-saudara Kristen. Sudah lama Kristen. Tapi ketika suaminya meninggal, di kamarnya itu masih dikasih kopi, masih dikasih mie goreng, ya, dikasih rokok. Nah, wis terus jangkepane toh. Ya. Begitu Pak malam dihidangkan katanya kopinya masih penuh. Begitu pagi kopinya sosot. Apa yang ada di pikiran Anda? Menguap. Diombe. Diterima rek sajene gitu ya. Itu pikiran yang salah. Ya, kalau Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada semua orang terutama murid-muridnya, itu tertulis dalam nubuatan Alkitab. Sekarang kita belajar. Judul pagi ini dari perjumpaan menjadi pengutusan. Kita akan belajar dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Di situ satu perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Nah, ada banyak orang yang mengalami perjumpaan dalam hidup. Perjumpaan dengan apa? Kegagalan. Perjumpaan dengan apa lagi? Ketakutan. Perjumpaan dengan apa lagi? Kehilangan, perceraian, kematian, dan yang lain-lain. Tapi kali ini saudara, kita akan belajar perjumpaan kita dengan Yesus itu akan menjadikan sesuatu dalam kehidupan kita. Murid-murid Yesus juga pernah loh ngalami hal ini. Karena ketika Yesus mati mereka putus harapan. Rasanya masa depanku sudah selesai. Gak ono sing tak waduli. Gak ada yang namanya aku mau ngadu ke siapa. Kalau aku ndak punya sesuatu aku minta sama siapa. Karena biasanya gandol saudara. Ketika gurunya mati, bingung. Dia lupa bahwa ketika Yesus hidup dia pernah ngomong bahwa hari ketiga aku akan bangkit. Orang yang dirundung kesedihan, dia gak pernah ingat suara Tuhan itu apa. Janji Tuhan itu apa? Kenapa? Karena kalut dalam kematian gurunya. Setiap manusia yang mengatakan, Bu, itu gak manusiawi dah. Kalau ditinggal mati lah pastilah Bu nang. Anakku mati, bener gak? Nangis loh. Bahkan saya punya temen, dia gembala, tiba-tiba ditemukan kanker stadium akhir. Nggak lama, tambah kurus, dan meninggal. Istrinya dirundung kesepian. Kenapa? Anak-anaknya sudah besar, kuliah di luar kota, kerja di luar kota, saudara. Dia sendiri menggembalakan di situ, tidak ada yang membantu. Ketika saya diutus Tuhan ke sana, saya melihat kondisinya sangat memprihatinkan.
Ibu ini berkata, sejak kematian suamiku di hari ke-7 sampai hari ini hampir 3 bulan, saya nggak bisa tidur. Kenapa Bu? Gelisah Bu, aku mikir no pelayanan. Sampai saya khotbah itu rasanya nggak ada bobote. Saya khotbah itu rasanya kayak ngepir semua. Kenapa? Karena fokus saya itu, kenapa saya ditinggal. Dia lupa bahwa janji Tuhan itu akan selalu digenapi, saudara. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia tambah loyo karena tidak membangun intimasi, saudara. Ketika saya sampaikan firman dan dia mendapat berkat firman, di situ saya nasihati, Bu ayo bangkit, kowe mbak aku podo. Kamu ditinggal suamimu mati, aku pun juga. Tapi aku ndak mau tetap nangis seperti kamu. Ayo bangkit, dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kompor itu butuh saudara untuk manasi. Maksudnya teman saudara, partner itu butuh untuk apa? Untuk mompa kita semangat. Tapi kalau kita tetap males, kita nggak akan pernah yang namanya ngalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, justrulah di tengah ketakutan, Yesus hadir dan menyapa. Yesus mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dengan perjumpaan itulah saudara, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Ketika murid-murid itu melihat Yesus, hidupnya nggak sama. Kita jadi orang Kristen dari dulu sekarang sampai mben zaman baula ya luama sampai sekarang. Sampai mungkin ke depannya kita tetap dan nggak pernah berubah. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah mengalami perjumpaan itu dengan Yesus? Amin. Kalau belum saudara, kita akan belajar. Ada 3 pelajaran penting hari ini. Untuk bagaimana kita merubah yang namanya perjumpaan itu bukan hanya ketemu. Tapi menjadi pengutusan. Amin. Yang pertama, di ayat yang ke-36 sampai 38, di situ saya baca ayat yang ke-36 mengatakan apa? Lukas 24. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Hal yang pertama, Kristus hadir di tengah ketakutan. Tanya pada diri sendiri Bapak Ibu, apa sekarang yang mengalami takut? Karena apa kita mengalami takut? Sampai kapan kita tetap ada di posisi takut? Orang takut itu selalu dihantui. Orang takut itu selalu diintimidasi. Dan intimidasi itu akan menggerus iman yang selama ini kita bangun. Sudah bagus, imannya sudah tinggi, levelnya sudah maksimal. Tapi karena ketakutan itu gak pernah lepas dari hidup kita. Maka kita gak akan pernah ngalami ketemu Tuhan itu ya apa rasanya. Ya, kehadiran Yesus yang bangkit itu menunjukkan bahwa kebangkitan itu bukan hanya peristiwa sejarah. Tetapi apa? Realitas kehadiran Allah yang aktif. Yesus begitu bangkit dia tidak menang. Dia tidak diam. Dia tidak hanya melihat murid-muridnya ngapain sih. Tidak saudara. Yesus menampakkan diri apa? Yesus menembus pintu yang terkunci. Pintu yang terkunci itu ketakutan. Di ayat yang ke-37 dan 38, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Orang kalau takut harusnya di hadapannya itu Tuhan, Tuhannya diwalik tadi. Dibaca cepet Tuhan, 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 ya kan. Harusnya ngomong Tuhan karena keweden jadi hantu. Ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Karena ketakutan, saudara. Yesus juga menembus semua hati yang ragu. Makanya Yesus itu mendekat, hadir di tengah ketakutan para murid. Dia tanya, kenapa masih ada timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itu membawa shalom. Katakan shalom. Shalom itu damai sejahtera. Yang memulihkan manusia secara utuh. Nah kalau kita melihat ada orang yang trauma kecelakaan saudara. Trauma kecelakaan ini motor misal dia celaka. Disuruh naik motor lagi enggak mau loh.
Kecelakaan mobil, ngelihat mobil sedikit kenceng sudah takut saudara. Trauma sama maling. Ono wong kacamata ireng melayu saudara ya. Kenapa? Karena itu trauma. Ketakutan yang diciptakan sendiri. Ingat, takutilah ketakutanmu karena ketakutanmu itu yang membuatmu takut. Sebenarnya ketakutan itu apa sih? Ketakutan itu kalau terus dibuai dengan daging, lama-lama dikoncoi mbek namai kuatir. Takut itu masih ada objek Bapak Ibu. Takut apa? Takut harimau, takut ketinggian, takut naik motor. Ada objeknya enggak? Karena itu dibuai terus jadi kuatir. Lah kuatir ini enggak ada objeknya. Kenapa? Karena di sini ojo-ojo engkau, wala ojo-ojo engkau seperti itu. Dan terus digerus. Pikiran kita melambung. Yang tadinya gak apa-apa, jadi apa-apa saudara. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Orang takut itu ya wis pokoknya takut saudara. Kenapa? Ini di sini dikatakan pintu-pintu sampai terkunci. Sudah lupa semua apa yang dikatakan sama Yesus. Jumat Agung kemarin, selesai pelayanan, anak saya pelayanan, saya pelayanan, pulang pelayanan anak saya nomor 2 ke kampus, pulang ke kampus brak, kecelakaan. Saya ditanya sama teman saya begini, Bu Mar, kamu enggak mimpi apa-apa kah sebelum anakmu kecelakaan? Mimpi enggak, cuma feeling aja. Feeling pokoknya anakku hari ini pulang pelayanan langsung ke rumah, enggak usah ke kampus. Dan anak saya sampai saya telepon terus, pulang, mami enggak izinin kamu ke kampus. Wes dok kampus lo Mia, Mia, rapat ya Mia, enggak sampai malam. Karena maksa saudara, ya sudah terserah. 4:30 dia WA, mami keluar dari kampus. Perkiraan saya 40 sampai 45 menit dia sampai rumah. Belum 40 menit saudara, baru 30 menit dia telepon. Kok tumben dia telepon? Begitu telepon, saya pas kebetulan pegang HP karena saya baca Alkitab. Begitu saya terima, mami aku jatuh, tutup. Pikiran saya jatuh, saya telepon lagi, sudah enggak bisa saudara. Tapi sempat dia ucapkan di mana posisinya. Ketika saya ke situ dan di TKP itu saya melihat kuku kaki anak saya sudah menghitam. Saya mau waduh ini pasti yang namanya copot kukunya. Benar saudara, setelah saya bawa ke klinik luar biasa. Tapi bukan berhenti di urusan anak saya. Di situ saya merasa ada ketakutan. Tetapi ketakutan itu tidak saya buai saudara. Kenapa? Anak saya diantar sama kakaknya ke klinik. Dilihat, oh ya Bu ini kukunya lepas. Dilepas saja dok sekalian. Ketika saya digeret, ditarik keluar dari ruangan bedah itu, saya dibawa keluar dan orang yang ditabrak anak saya minta ganti rugi total. Spion lepas, anak saya jatuh, motornya jalan sendiri. Jadi panjangnya mobil dari belakang dari depan sampai belakang itu semuanya pesok dan baret-baret saudara. Sudah bisa terbayang habisnya berapa. Ketika itu saya ngomong sama Tuhan, hatur saja Tuhan, hidupku milikmu. Kau pegang semua masa depanku, tak ada yang sia-sia di tanganmu. Ku hanya berserah padamu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya selalu nyanyikan lagu itu, aku ngerti gak ngerti karepe Tuhan, pokoknya diizinkan berarti ini pelajaran buat saya. Terutama pelajaran buat anak saya. Ketakutan takut saudara, khawatir. Karena saya harus ganti rugi total sekian juta, belum anak saya, belum motor anak saya yang remuk sebelah. Saya katakan Tuhan kau punya rencana. Apa setelah ini? Dan saya selalu belajar melihat setiap masalah berarti waktunya saya ngecas lebih dalam.
Belajar firman Tuhan sampai kedalaman. Jadi jangan sampai kita cuma ngerti firman, itu mentoknya di kulit. Tapi kalau kita paham firman berarti roh kita sudah kenyang, saudara. Dan roh sudah kenyang, apapun masalah di depan mata, kita bisa ngomong sama Tuhan yang itu tulus dari hati, atur saja Tuhan. Anak saya yang besar, saudara, ketakutan, khawatir. Iya, Mia apa iki mi wis tak percaya. Ono dino, ono upo. Ada hari, ada makanan. Setiap hari Tuhan pasti pelihara. Kalau kamu khawatir, berarti kamu gak mendukung imannya mami. Tapi kalau kamu punya iman, maksimalkan. Supaya kita mengalami yang namanya terobosan. Ketika mami punya iman, tapi lingkungan mami tidak mendukung. Ini sudah atmosfer gak benar. Saudara, jangan anggap ketika kita ada di posisi di mana rumah itu gak sepakat, iman kita pasti goyah. Pasti tak bu? Pasti saudara. Yang dilihat itu loh, relate. Nyata di depan mata. Misal ini, kalau saya ndak genjot itu anak-anak saya. Saya Tuhan aku percaya. Anakku nangis bendino. Mami apa berangkat kuliah mami ya macam-macam saudara. Bisa loh, bisa. Saya nggak mau munafik, bisa. Tetapi di situ saya bertekad ketemu sama Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, itu baru kita merasakan. Kristus hadir di tengah-tengah. Kristus hadir dalam setiap musim hidupku. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesus sudah mati nebus dosa kita. Dia bangkit untuk penggenapan apa? Yesus bangkit. Kenapa Yesus bangkit? Karena itu menunjukkan bahwa Yesus sudah menang mengalahkan maut. Kita lo wis ditebus saudara. Ojo enak-enakan bu, aku wis zona nyaman kok bu. Lo hati-hati. Ya, zona nyaman itu membuat Anda kehilangan arah. Jadi hal yang pertama, perjumpaan menjadi pengutusan. Itu karena apa? Kristus hadir di tengah ketakutan. Yang kedua, kembali di Lukas 24. Hal yang kedua, di ayat yang ke-39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Yang kedua yang perlu kita pelajari adalah Kristus membuka pengertian dan membangun iman. Yesus menegaskan bahwa kebangkitannya itu bukan ilusi, bukan roh, tetapi kebangkitan tubuh. Realitanya ada, bisa dipegang. Makanya Yesus ngomong, rabalah aku. Karena hantu itu saudara, kita di depan hantu, kita tahu sosok hantu, tapi dipegang merujut. Bener gak? Siapa yang tahu nyekel hantu? Hati-hati ku koncone ya. Gitu loh. Semua kuasa kegelapan itu gak bisa dipegang. Nembus saudara. Tapi Yesus katakan, rabalah aku. Karena hantu itu gak punya daging dan tulang. Seperti yang ada padaku. Ini penting. Kenapa? Karena menegaskan bahwa kemenangan atas maut itu sudah nyata. Yesus membuktikan itu. Kalau Yesus gak menang atas maut, Yesus gak mungkin menampakkan diri. Dan ini menunjukkan kesinambungan identitas Yesus. Dia Yesus yang disalib sama dia Yesus yang bangkit itu wong siji. Sama. Gak ada perbedaan saudara. Yang disalib, yang disiksa, yang didera, yang diapain aja sampai ajur. Disalib, mati, bangkit. Yesus yang sama. Ya. Dan ini menjadi dasar iman Kristen yang historis dan nyata. Kalau kita ingat peristiwa Paskah, jangan buat Yesus disalib kedua kali karena dosa kita, saudara ya.
Di dalam 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 6. Bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang tidak percaya berita penting karena terlalu bagus menjadi nyata. Jadi dalam bayangan orang yang gak percaya itu temen lah kayak gitu loh saudara. Pernah enggak ketemu orang yang ngeyel gak ngerti itu obat ngeyel tekan di, ya kan? Begitu ditanya, iki Yesus itu juru selamat, temen ta. Kenapa? Karena ketika Yesus disalib penjahatnya ngomong apa? Lah kalau kau bisa selamat no, dirimu sendiri aja lo gak diselamat no. Itu penjahat yang menghujat, tapi penjahat satunya. Ketika engkau di Firdaus, ingatlah aku. Aku percaya saudara. Nah sekarang pertanyaannya, percaya kita sampai di mana? PR, ya. Jadi kalau kita percayanya itu maksimal, berarti semua proses Tuhan itu sudah menyentuh hidup kita, bahkan relung hati kita. Karena banyak orang Kristen yang lari dari proses. Hidup pengen sukses gak mau proses. Ya, banyak orang Kristen kepengen kaya gak gelem kerja. Ya, orang Kristen kepengen mangan gak gelem kerja. Pokoknya lemu bu, gak bisa. Saudara, kita hidup butuh makan berapa kali? 3 kali. Kalau kita kurangi jadi sekali. Mau bu, sido kuru saya ya. Tapi ketika kita melihat orang, bodinya bagus sekali gitu. Terus ditanyai, Ci makannya berapa kali? Gak mangan. Kita iri. Sama, iman Kristen juga seperti itu. Kita fisik butuh makan 3 kali, dikurangi aja gak mau. Roh kita butuh makan. Makanan roh kita adalah firman. Kalau roh kita kenyang dengan firman, kepercayaan itu akan timbul. Yang setuju katakan amin. Iman Kristen itu bukan buta saudara, tapi percaya yang namanya kebenaran. Percaya di dalam bahasa Ibrani itu disebut aman. Lek wis aman dadi amin. Ya, kalau kita punya iman, kita pasti aman di dalam Tuhan. Nah, akhirnya ngomong amin saudara ya. Nah, dari situ keraguan itu tidak selalu dosa, tapi harus dibawa kepada Yesus. Artinya apa? Mungkin kita ragu untuk menghadapi segala sesuatu. Kita sulit untuk mengambil keputusan. Lah keraguan ini bawaan di kaki Yesus. Ngomong Tuhan berikan aku hikmat untuk mengambil sebuah keputusan. Karena kadang kita diperhadapkan kepada 2 masalah di mana depan belakang sama samping kiri kanan itu enggak bisa kita tinggal salah satu. Ini dibutuhkan yang namanya keputusan etis. Keputusan etis itu apa Bu? Keputusan etis itu harus berani meninggalkan yang satu untuk prioritas. Ketika anak saya sakit dan itu ada jadwal pelayanan, apakah saya diem meratapi anak saya sakit? Enggak saudara. Ditolak di klinik. Kenapa? Takut ada patah atau retak tulang. Saya ngikutin naik motor yang dimana motornya itu miring-miring setirnya ya. Sampai di klinik anak saya itu belum masuk ruangan. Saya ngomong kenapa ditolak Mi? Ini karena gak bisa jalan. Saya itu pukul paha anak saya yang sakit. Iso. Aduh mek nyowo. Ayo bangkit jalan. Peluk Mami. Tak bopong kamu. Sakit Mi itu karena bengkak, paksa supaya ditangani. Bu Maria ekstrim, bukan ekstrim saudara. Saya kasih tahu bahwa itu hanya bengkak ojo ngalem. Lek dengkulmu sing luka nyawamu nduk kene iku sik adoh. Ya, jadi ojo wedi mbek getih. Akhirnya saudara, anak saya bisa jalan. Saya ngebuktine kok iso, mari diceples Mami. Saudara ya. Ayo sapa sing gak iso mlaku tak ceples. Ya, akhirnya saudara apa?
anak saya bisa jalan, duduklah di kursi roda, dirawat, setelah itu tangannya ini enggak bisa gerak. Dokternya langsung kasih surat rujukan, Bu, tolong difoto jarinya anakmu. Ya dok, terima kasih. Saya bawa aja saudara. Sampai di rumah, foto, tak foto mbak HP. Gak usah foto ini, jarimu enggak apa-apa. Ya memang sedikit aneh karena apa? Di sini sama di sini saudara, itu enggak imbang. Kalau bengkak itu kan biasanya rata, itu enggak rata. Apa yang saya lakukan? Tetap butuh saudara bagian kita yang kita lakukan. Panggil tukang pijat urat. Bu, ceken, ono ndak sing cuklek. Aman Mi. Oh ya wes aman, gak usah. Ndak usah foto saudara. Sekarang dia sudah pergi ke gereja dengan kakaknya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ragu-ragu saudara, tapi tak bawa ke Tuhan. Tuhan ini kayak apa? Tuhan ngomong los, lo. Kalau kita orang Surabaya plat L los gak adek, rewel. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagian mana dari iman kita yang masih ragu? Tanya pada diri sendiri. Perlu loh saudara, jangan kita mikir bahwa Bu Maria lek nganu kok akeh pertanyaan. Loh itu perlu. Pertanyakan ini pada diri sendiri. Jarang toh kita tanyai diri sendiri, pokoknya kepengin bebek masih jam 10 bengi budal Bu. Enggak pernah tanya, kira-kira bebek iki enggak ada kolesterol apa enggak ya? Enggak, pokoknya enak. Sekarang pertanyaan kedua, apakah kita benar-benar mau belajar dari firman atau hanya ingin nyaman? Lek kalian kepengin nyaman, ngapain ke sini? Di sini tempatnya belajar firman, betul ya Bu Imelda? Betul. Kalau ke sini cuma pengen nyaman, iya Bu nyaman Bu, nang kene ngadem. Hati-hati loh. Hati-hati apa? Dihukum sama Bu Gembala, paten ya sini. Jangan saudara, zona nyaman itu membuat kita hilang arah. Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau kita terus duduk merenungkan firman itu siang dan malam, Tuhan membuka pikiran kita. Sehingga kita bukan hanya ngerti tapi paham firman. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita tersinggung kalau kita itu dengar firman yang keras. Kalau ada orang yang tersinggung dengan khotbah saya bersyukur. Kenapa Bu? Berarti itu sudah masuk dan mendarat di hati Anda dengan benar. Ya, saya enggak takut dimusuhi orang saudara. Karena panglima saya siap membela saya. Amin. Hal yang ketiga, yang terakhir. Pasti seneng jemaat lewis terakhir ya. Kristus mengutus dengan kuasa dan tujuan. Lah ini perjumpaan berubah menjadi pengutusan. Karena tadi sudah hadir ketika ada dalam ketakutan. Sekarang Yesus mengutus dengan kuasa dan tujuan. Kuasa di dalam bahasa Yunani disebut exousia. Katakan sama-sama. Sia. Exousia itu artinya hak istimewa. Saya ketika masuk ke sini, saya mendapat exousia. Apa? Dijemput saudara dari bawah, terus diantar ke sini, ditunjukin ibu silakan duduk. Ini exousia. Satu hak istimewa yang saya dapatkan saudara. Nah, kita anak-anak Tuhan juga mendapatkan kuasa. Kuasa itu adalah hak istimewa di mana kita sudah pegang kunci kerajaan sorga. Kalau kita pegang kunci kos-kosan aja lo wes seneng. Mosok nyekel kunci kerajaan sorga. Gak dipelihara saudara. Seneng gak? Kalau ini rumah kita sendiri. Kira-kira kuncinya ditetep no tonggo apa digawa dewe? Nah, lah ditetep no tonggo hati-hati digandak no. Ya, jadi kita kalau sudah dikasih kunci kerajaan sorga itu kuasa. Nah, kuasa itu apa? Perjumpaan Kristus itu selalu berujung pada pengutusan. Ini adalah misi Tuhan. Lah kita loh semua yang hadir di sini begitu banyak. 1 bulan bawa 1 jiwa. 1 orang dalam 1 bulan bawa 1 jiwa. Gak iso Bu, angel Bu. Dulu saudara, suami saya punya anak rohani, sedikit keterbelakangan mental. Dia kalau ketemu Om Jaka, aku punya baju baru loh. Loh, baru kan?
Kenapa? Ya pakai nang gereja. Tapi saudara, ini anak sing model kayak ngono. Dia bisa 1 tahun bawa 10 jiwa ke gereja. Suami saya heran saudara. Terus tanya, Jun, kamu lek ngajak orang ke gereja ya apa? Mulai gereja itu aku gak langsung mulai Neng di, neng kampung-kampung aku belusukan Nyapa? Golek wong sing nangis. Golek wong sing susah. Golek wong sing eker karo bojone. Tukaran saudara, dicari sama dia. Kita kalau dengar tetangga kita bertengkar, ngapain kita? Sakarepmu, bener ya? Urusanmu. Ini Jun, anak keterbelakangan mental, dia datangi. Lapo yu susah? Gak ada duit. Ayo melu aku, bukan dikei loh saudara. Ayo melu aku, neng di, neng gereja. Ngono tok, iki teologi model apa? Dan ikut ke gereja. Lapo Jun nang gereja? Nang gereja ki kok nyanyi, mbek krungu pengajaran Alkitab. Dia ngomongnya begitu loh. Dan orang ini ikut yang nangis. Sudah besoknya lagi ke situ. Kemana kalau ada ketemu orang tukar. Lapo geger, duit. Loh saudara masalahnya duit kabeh loh. Ayo melu aku, ini suami istri diajak ke gereja. Lama-lama terkumpul 1 tahun 10 jiwa. Suami saya duduk merenung dan tanya sama Tuhan. Tuhan, dia bisa loh, yang lain belum bisa. Dan jawaban Tuhan, karena dia mau. Bukan nunggu mampu. Kita yang mampu kalau nggak mau bawa jiwa nggak pernah bisa dapat. Tapi kalau kita mau, pasti kita gak gampang Bu, memang penginjilan gak mudah. Tapi di sini diajarkan. Kita itu penginjilan gak usah bingung-bingung saudara. Bingungnya apa? Aku gak ngerti Bu Alkitab ini ngomongnya apa, bingung. Jadi saksi. Hidup kita itu Alkitab yang terbuka. Alkitab yang terbuka itu akan dibaca oleh orang yang tidak punya Alkitab. Alkitab yang dibuka juga dibaca oleh orang yang gak pernah baca Alkitab. Fix kan? Hidup kita jadi saksi. Itu maksudnya Tuhan, diutus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu bicara orang-orang terdekat, bisa jadi keluarga inti atau keluarga besar. Kemudian kita maju lagi ke Yudea, orang-orang yang gak kenal Tuhan. Ke Samaria orang-orang yang benar-benar gak ngerti Tuhan. Ke ujung bumi, bumi gak ada ujungnya. Berarti kemana saja Tuhan utus kita, berangkatlah. Ingat, pengutusan dengan Roh Kudus itu akan menghasilkan kuasa dan buah. Tetapi pengutusan tanpa Roh Kudus itu hanya menghasilkan aktivitas. Sekarang perubahan yang sangat drastis dari orang-orang yang diutus. Dari perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, murid-murid berubah. Dari apa? Dari takut jadi berani. Dari bingung jadi paham. Dari luka jadi alat pemulihan. Dari diam menjadi utusan. Hari ini Bapak Ibu, Yesus yang sama juga ingin menjumpai kita. Yang siap katakan amin. Amin. Bukan hanya untuk membuat kita merasa tenang. Tapi Tuhan mau mengutus kita menjadi saksinya di dunia ini. Hari ini Yesus yang bangkit tidak hanya ingin mengingat dia. Kita tidak hanya mengingat dia. Tetapi apa saudara? Kita mau menjadi utusan. Kalau kita mau diutus, Injil akan tersebar di seluruh dunia. Apakah Amin. kita masih terkunci dalam ketakutan? Atau mau membuka pintu dan berkata, Hineni selaheni, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku.
Sama-sama kita baca, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kurang bareng, 1, 2, 3. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Perjumpaan dengan Kristus tidak pernah berakhir di bangku gereja, Bapak Ibu. Tetapi selalu berlanjut ke dunia sebagai utusan Injil. Amin. Firman Tuhan sampai di sini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita naikkan pujian.